Selamat siang pemirsa, Litman News kembali menemani waktu siang Anda dengan berita terkini dan terpercaya. Pemberlakuan masa percobaan My Pertamina di Yogyakarta. Penjualan hewan kurban di tengah wabah PMK. Saya Adela Retno, Litman News mengabarkan. Pemberlakuan aplikasi My Pertamina di Yogyakarta resmi berlaku. Kebijakan ini banyak menuai perhatian dari masyarakat. Menanggapi hal ini, jurnalis Pandawa Adi melaporkan dari kantor marketing Pertamina Yogyakarta. Uji coba kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina dimulai pada tanggal 1 Juli 2022. Penerapan sistem ini telah dilakukan di beberapa SPBU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kebijakan ini diterapkan pada pembelian BBM bersubsidi untuk para pengguna roda 4. Pemirsa, di samping saya adalah Mas Yanuar, sebagai Sales Manager Pertamina Yogyakarta. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Ini ada aturan baru Pertamina, yang dimana aturan ini membeli Pertamina bagi kendaraan roda 4 dan seterusnya itu wajib mencantumkan terdaftar di My Pertamina dalam masa percobaan ini. Itu tujuannya untuk apa, Mas ya? Jadi gini, Mas, saya lurusin dulu ya. Jadi ini sebenarnya saat ini masih proses pendataan di mana yang menggunakan khususnya Pertalite menggunakan kendaraan roda 4 dan pengguna solar itu harus mendaftar di website subsidi tepat mypertamina.id. Jadi ini berbeda dengan aplikasi My Pertamina yang ada. Jadi kita di sini mau mencoba mendata nih, Mas, mana saja mobil-mobil mana saja dan kendaraan mana saja yang menggunakan Pertalite dan biosolar. Nanti kita data nanti kedepannya untuk jadi database kita. Karena kenapa? Karena memang Pertalite dan biosolar ini kan jadi barang subsidi ya. Nah, ini kita perlu tahu siapa saja yang menggunakan produk ini dan agar tepat sasaran seperti itu, Mas. Lalu ini kan masyarakat masih ada yang bingung nih ketika mereka khususnya bagi kendaraan roda 2 dan seterusnya. Itu cara daftarnya sendiri seperti apa, Mas ya? Kalau roda 2 nggak sama sekali, Mas. Jadi roda 2 itu bebas pembelian di SPBU mana saja itu tanpa perlu mendaftar. Sedangkan untuk yang roda 4 ini cukup mendaftar di website tadi, Mas, di subsidi Pertamina, subsidi tepat mypertamina.id. Nah, ini pengendara mobil Pertalite dan solar khususnya itu wajib mendaftar di situ. Tapi pembelian itu tetap seperti biasa, tidak ada pembatasan, tidak ada wajib menggunakan aplikasi My Pertamina. Jadi ini perlu diluruskan dulu perbedaan antara website My Pertamina dengan aplikasi My Pertamina seperti itu. Ini kan lagi ada viral nih, Mas, tentang penggunaan smartphone di khususnya di wilayah SPBU. Nah, itu prosedurnya seperti apa? Itu apakah aman atau tidak, Mas? Iya. Jadi kemarin kita juga sudah memberi sosialisasi via medsos maupun via di SPBU bahwa penggunaan handphone ini memang di lokasi-lokasi tertentu tidak boleh. Misalnya seperti di dekat tangki timbun ataupun misalnya di dekat penyaluran. Tapi kalau misalnya di dispenser pembelian itu boleh asal jaraknya 1,5 meter. Karena di situ kan ada titik. Kalau di kita ada namanya titik nol. Titik nol itu titik yang tidak boleh menggunakan alat handphone. Dan yang tidak boleh itu ketika menelpon, Mas. Jadi nelpon itu nggak boleh, tapi untuk transaksi via My Pertamina bisa asal jaraknya 1,5 meter dari nozzle di dispenser SPBU seperti itu. Terima kasih, Mas, atas wawancaranya. Ya, pemirsa, kembali ke studio. Menjelang Hari Raya Idul Adha, hewan kurban diwaspadai dengan merebaknya wabah virus PMK. Hal ini tentunya meresahkan para penjual hewan kurban, seperti yang terjadi di Kota Bantul, Yogyakarta. Pada tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari Ahad 10 Juli 2022. Idul Adha identik dengan hewan kurban, di mana tahun ini permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha meningkat, membuat harga hewan ternak di Yogyakarta merangkak naik. Penjualan sapi itu di tahun ini tuh sama tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa, Pak? Makin naik atau seperti apa? Oh, nah, tahun yang dulu sampai sekarang Mas, lebih naik, Mas. Lebih naik, Pak ya? Itu kalau Bapak boleh tahu gara-gara apa, Pak ya? Hah? Kalau boleh tahu gara-gara apa? Gara-gara pengorbanan kata yang
gara-gara pandemi juga udah Ya. selesai gitu Pak ya. Terus sapi apa sih yang jenisnya paling dicari di tahun ini tuh Pak? Yang paling laris? Rata-rata nganu Mas, musin atau metal. Mesin atau metal ya Pak? Itu harganya kira-kira sekitar berapa Pak? Ya dugi yang besar itu tekan dugi 25, 24 gitu. Terus ini kan ada wabah PMK, itu pengaruh banget atau seperti apa? Nah, pengaruh Mas. Pengaruh ya Pak? Nggih. Ini pasar-pasar ditutup. Terus untuk harapannya Bapak ini, untuk kurban tahun ini tuh seperti apa Pak? Dari penjualan sapi gitu. Nah, mugi gue nganu Mas, nggih lancar. Nggih pada bibit malih nggih. Mayar ngoten lho. Oke. Terus sapi ini kan penjualannya masih akan terus, maksudnya bakal meningkat lagi semakin ke hari raya atau seperti apa? Nah, penjualan saya nganu Mas, lebih meningkat. Lebih meningkat ya? Puncaknya kira-kira tanggal di hari keberapa Pak ya, kalau mau mendekati? Ini Mas dari bulan Syawal, bulan Syawal ini sudah yang cari Mas. Oh, udah banyak yang cari Pak ya? Sesuai hukum ekonomi yang berlaku, di mana permintaan semakin banyak, maka harga barang menjadi naik. Hal ini berkaitan dengan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan masa pandemi yang disinyalir juga jadi penyebab naiknya hewan kurban. Dengan adanya fenomena kenaikan harga hewan kurban yang begitu signifikan, peternak dihimbau agar tetap mengutamakan kesehatan hewan ternak agar meminimalisir penyebab penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari Yogyakarta, Afrida melaporkan. Informasi selanjutnya, wisata malam alun-alun Kidul masih eksis hingga saat ini. Litman News akan kembali setelah jeda berikut. Levia Body Lotion Susu, cerahkan kulit kusamu. Selamat siang pemirsa, Litman News kembali menemani waktu siang Anda dengan berita terkini dan terpercaya. Dapatkan perkembangan terkini, baik nasional maupun internasional, dengan program berita yang berkualitas beserta informasi yang terpercaya. Dilaporkan langsung dari tempat kejadian. Litman News segera menemani siang Anda. Wisata malam alun-alun Kidul masih sangat eksis di kota Yogyakarta, dan berbagai kegiatan dapat Anda lakukan di sana, dan sangat cocok tentunya untuk Anda menghabiskan waktu akhir pekan Anda. Yogyakarta memang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan destinasi wisata yang cukup menarik dan beragam. Dari sekian banyak tempat wisata di Jogja, salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah Alun-Alun Kidul. Alun-Alun Kidul merupakan salah satu dari kedua alun-alun di Yogyakarta yang terletak di sebelah selatan Keraton Jogja, dengan ciri khasnya yaitu adanya dua pohon beringin besar.
Kawasan alun-alun kidul juga menjadi pilihan wisata yang sangat menarik dan ramai dikunjungi, terutama pada saat sore menjelang malam hari. Bukan hanya sekedar lapangan, namun sejumlah panorama menarik lainnya dapat Anda nikmati di sini, sembari duduk bersantai menghabiskan waktu luang bersama teman maupun keluarga. Rute menuju alun-alun kidul sangat mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak heran jika kawasan ini tidak pernah sepi oleh wisatawan. Mas, ini namanya siapa? Oh iya mas, kalau saya Zaim mas, gimana mas? Oke Mas Zaim, ini kita mau nanya Masnya sendiri apa seringnya kesini apa gimana? Oh kalau saya lumayan sering mas, kayak setiap weekend itu saya sering main kesini. Oh setiap weekend ya, berarti sering juga ya? Nah kalau boleh tahu nih Mas, di sini jam-jam mulai ramenya itu mulai jam berapa ya? Kalau jam rame sekitar jam 4 sudah mulai rame mas di sini mas, udah memenuhi di sini sampai sekitar jam 9 lah mas, masih ramai gitu. Menurut Mas Zaim nih, apa di sini suasananya gimana? Seru atau gimana? Cukup seru mas, tapi juga kalau di sini tuh kayak menenangkan gitu, jadi ramai itu tapi tenang gitu. Kira-kira cocok nggak nih buat mahasiswa atau anak-anak muda tuh yang butuh hiburan atau cuma buat refreshing gitu? Kalau untuk anak muda rekomen banget mas, soalnya kan ya namanya juga Jogja istimewa, terus juga di sini tuh suasananya tenang, sejuk, untuk healing pas banget mas. Terima kasih mas. Oh iya, sama-sama. Di alun-alun kidul, Anda juga dapat melakukan wisata kuliner dengan berbagai macam menu makanan dan minuman. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan pun tersedia di sini dengan harga terjangkau. Kegiatan yang dapat Anda lakukan di sini salah satunya dengan menyewa sepeda tandem dan odong-odong yang sudah dihiasi dengan lampu warna-warni serta dekorasi yang menarik, sehingga dapat melengkapi suasana kota Jogja ketika malam hari. Dari Yogyakarta, Ade Subahan, Litma News mengabarkan. Rooftop Seven Sky Lipo Plaza menjadi lokasi yang hits saat ini bagi anak muda. Kami akan mengajak Anda melihat-lihat keseruan dan makanan hits yang ada di sana. Berikut liputan selengkapnya. Tim Litma akan mengajak penonton untuk melihat suasana salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Yogyakarta, yaitu Seven Sky. Lokasi ini terletak di salah satu mall Yogyakarta yang bernama Lipo Plaza. Seven Sky buka setiap hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket yang seharga Rp5.000. Dengan syarat pembelian Rp10.000, pengunjung dapat menikmati potongan harga Rp1.000 dari promo yang tertera di tiket awal masuk Seven Sky. Anda akan menikmati sensasi menarik nongkrong di rooftop mall dengan pemandangan Yogyakarta dari atas gedung. Selain itu, Seven Sky menyajikan berbagai macam kuliner kekinian yang menarik dengan harga terjangkau. Lokasi yang luas dan trendy akan membuat Anda betah untuk menikmati sore hingga malam berkumpul dengan teman, pasangan, dan keluarga. Boleh kenalan, namanya siapa kak? Oh, nama saya Maya Sari. Asalnya dari mana? Asalnya asli Palembang kak. Oh, kak tahu Seven Sky ini dari mana kak? Saya tahu Seven Sky ini dari sosial media TikTok kak. Biasa kan kalau anak zaman sekarang kan scroll TikTok kalau semuanya lagi ini kan, lagi nggak ada waktu gitu. Iya benar kak. Menurut kakaknya ini suasana Seven Sky cocok buat nongkrong atau buat nugas gitu? Kalau menurut saya kan karena saya pertama kali kesini ya, jadi untuk suasananya tuh lebih kayak nongkrong iya, apalagi bareng-bareng sama teman kayak gitu. Kalau untuk nugas sih rekomendasi, cuma minimnya kalau di sini kan nggak ada wifi kayak gitu. Kalau semuanya anak nugas tuh kan yang dicari juga kan wifi-nya kayak gitu kak. Menurut kakak untuk harga makanan di Seven Sky ini terjangkau murah atau bagaimana kak? Oh kalau untuk harga makanan di sini cukup terjangkau sih, pas lah untuk kantong-kantong mahasiswa kayak gitu. Spot foto yang banyak dan unik mampu menarik pengunjung untuk mendatangi Seven Sky ini.
Seven Sky kembali ramai di sosial media dengan menghadirkan berbagai promo gratis setelah masa pandemik yang panjang. Seven Sky juga menyediakan panggung untuk sebuah acara. Hal ini akan menambah poin plus untuk menikmati hari Anda dengan semilir angin di atap gedung. Bagaimana? Anda tertarik untuk mengunjungi Seven Sky? Segera berlibur dan datanglah ke Lipo Plaza Mall Yogyakarta dan menikmati sendiri sensasi nongkrong di atas gedung. Saya Afrida dari Yogyakarta melaporkan. Bersih desa atau rasulan merupakan salah satu upacara adat Jawa yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dan baru-baru ini terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu bagaimana kemeriahannya? Berikut liputannya. Tahun 2022 menjadi titik awal kebangkitan usai pandemi. Masyarakat Dusun Teguhan, Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul menggelar acara rasulan atau bersih desa. Kegiatan rasulan atau bersih desa ini merupakan salah satu bentuk tradisi atau ritual syukuran musim panen tiba. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, karena dianggap sebagai cara atau media untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang melimpah, sekaligus berharap terhindar dari segala musibah. Banyak hal-hal menarik dan unik dari kegiatan rasulan di Dusun Teguhan. Masyarakat setempat memberikan sedekah nasi yang dikumpulkan di balai dusun. Setelah dilakukan doa bersama, nasi dibagikan kepada para pengunjung dan penonton yang datang dari dusun lainnya. Meski sebelumnya budaya rasulan sempat terkendala dengan adanya pandemi, kini masyarakat mulai menghidupkan kembali budaya rasulan ini. Tidak hanya menampilkan pawai budaya, namun masih banyak lagi kegiatan seperti olahraga, pertunjukan kesenian, kenduri, dan ditutup dengan malam puncak pagelaran wayang kulit. Di dalam acara kenduri juga disediakan nasi uduk serta ingkung yang selanjutnya dimakan bersama-sama, baik masyarakat dusun setempat maupun masyarakat yang datang. Kegiatan rasulan atau bersih desa di Dusun Teguhan digelar sangat meriah dengan menghadirkan pawai budaya yang diikuti oleh ratusan orang dari Dusun Teguhan. Mereka mengikuti pawai budaya dengan jarak kurang lebih 4 km yang disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Bapak Sutio, dan DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yakni Ibu Linda. Dari Yogyakarta, Fauzi Nanda, Litma News mengabarkan.
Joki skripsi terdengar tidak asing di kota pelajar Yogyakarta. Iming-iming hasil instan menjadikan jasa ini menjamur. Liputan investigasi joki skripsi akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya adalah Retno dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Fenomena joki skripsi bukan lagi suatu hal yang aneh, khususnya di kota pelajar Yogyakarta. Banyaknya perguruan tinggi, serta antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di kota Jogja, menjadikan fenomena joki skripsi tumbuh seperti jamur di musim hujan. Ironisnya, tidak sedikit mahasiswa yang memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa tersebut. Salah satunya adalah Bintang, salah seorang pengguna joki skripsi via sosial media. Saya tahu jasa tersebut dari omongan teman saya yang kemudian mengarahkan saya ke sosial media seperti itu. Awalnya saya stuck di 2 bab, di bab 4 dan bab 5. Kemudian dengan keseharian saya yang cukup padat dan juga ada tuntutan dari kedua orang tua saya untuk lulus dengan cepat. Waktu itu saya komunikasi via WhatsApp dengan penyedia jasa joki skripsi tersebut. Kemudian saya tanya-tanya harga dan saya memberikan judul yang saya inginkan. Kemudian negosiasi dan akhirnya ketemulah kata sepakat. Proses cepat yang ditawarkan penyedia jasa menjadi daya tarik bagi Bintang untuk menggunakannya. Untuk revisi sendiri ada ya, dan dari jasa joki skripsi tersebut sudah merevisinya. Untuk dari jasa joki skripsinya ada masukan. Tapi dari masukan tersebut, dari jasa joki skripsinya meminta untuk kenaikan harga, tapi waktu itu saya tolak. Bintang sendiri mengungkapkan kepada kami mengenai biaya yang dia keluarkan. Untuk budget sendiri, untuk 2 bab, bab 4 dan bab 5, saya menghabiskan sekitar 1,6 juta seperti itu. Anda menyesal tidak menggunakan jasa joki skripsi? Menyesal ya, karena waktu itu kan seharusnya saya bisa lebih bekerja keras lagi untuk mengerjakan skripsi tersebut, tapi saya menggunakan uang saya untuk keperluan joki skripsi tersebut yang harusnya uang itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti itu. Berdasarkan pengakuan dari Bintang, kami mewawancarai Tony, penyedia jasa joki skripsi yang telah menjalankan jasanya selama 7 tahun. Ya, niatnya awalnya bantu, tapi mereka tuh dibantu nggak mau kata tadi minta minta enaknya kan, udah nggak mau. Tony sendiri mengakui, di masa pandemi saat ini, jumlah pengguna jasanya meningkat. Trennya itu semenjak corona loh, kebanyakan bimbingan kan nggak bisa bimbingan online, susah. Kalau bimbingan skripsi nanti tuh susahnya nanti kalau misalnya online tuh satu kecilnya di WA tuh lama harusnya, makanya mereka udah nggak ngerti metodenya apa, untuk apa. Menjalankan aksinya sendiri, Tony menjelaskan proses pengerjaan tiap skripsinya. Prosesnya kita tuh seperti buat skripsi biasa, sama semua skripsi sama. Kita literal review dari mulai dulu. Sebelum buat skripsi itu harus tahu variabelnya dulu, harus bisa buat literal review, harus pintar banyak-banyak baca artikel. Tony sendiri enggan memberitahu dari kampus mana saja yang pernah menggunakan jasanya, dan beliau enggan menyebutkan tarif yang dikenakannya. Penasaran dengan tarif yang dipatok, kami pun menghubungi jasa skripsi lain. Kami mendapati fakta di salah satu penyedia yang mematok tarif berdasarkan halaman dan paket yang mereka tawarkan. Nah, jadi nanti kita bisa akumulasikan, misalnya bab 1 ada 15 halaman, jadi kita tinggal kalikan 50.000 dikali 15 halaman tersebut. Mulai dari bab 1 sampai bab 5 terakhir lah, bab 5 atau bab 6, kadang kan skripsi ada yang bab 6. Nah, di situ
Kita lihat berdasarkan jurusannya. Kalau jurusannya pendidikan atau kualitatif atau yang banyak berbau analisa kualitatif, kita menggunakan rate harga mulai dari 3 juta sampai 3,5. Nah, kalau untuk penelitian yang kuantitatif atau banyak analisa hitungan dan banyak pengerjaan statistikanya, kita hargai dengan 5 juta, mulai dari 5 juta gitu. Iya Kak, ada untuk revisi kita menggunakan harga per poin. Jadi karena per poin, jadi kita lebih rendah harganya, yaitu mulai dari 25.000. Orang yang menjoki dia udah paketan, jadi itu udah include dengan persiapan sidangnya, yaitu seperti pembuatan rangkuman dan PPT. Nah, tapi kalau untuk yang mereka joki per satuan, nah disitu dilihat lagi dari ada biaya tambahan untuk pembuatan rangkuman skripsi dan kemudian PPT gitu. Pengguna jasa joki tentunya tidak tanpa resiko. Resiko besar harus mereka hadapi jika terbukti menggunakan jasa ini. Kalau semisal itu ketahuan, kalau saya pribadi sih saya akan suruh ngulang dari awal. Berbicara mengenai originalitas skripsi, pemanfaatan aplikasi seperti Turnitin diakui sangat membantu pengecekan plagiarisme sebuah skripsi. Jadi kita tuh disediakan aplikasi, namanya itu Turnitin. Turnitin itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi tingkat plagiarisme yang pertama. Itu dari segi ini ya tulisan saja ya. Tapi kalau semisal dari segi kemampuan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa melihat di pribadi dari mahasiswa tersebut tadi yang saya bilang di awal. Hirome Baroro, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dari penelitiannya mengungkapkan konsumen joki skripsi terdiri dari berbagai bidang keilmuan, baik eksakta maupun non-eksakta yang usianya pun bervariasi, dari yang 22 sampai 70-an tahun. Faktor pendorong mahasiswa menggunakan jasa ini pun beragam, mulai dari tidak percaya diri, kurang komunikasi antar dosen dan mahasiswa, ketidakmandirian, salah jurusan, putus asa karena sering direvisi, sampai faktor kesibukan. Dari segi pandang psikologi, mungkin berkaitan dengan mentality seseorang ya. Semakin kesini, kalau saya melihat sih mentalitinya mungkin semakin semakin ya nggak bisa dibilang jelek juga, tapi mungkin mereka daya saingnya mungkin nggak terlalu kuat kayak orang zaman dulu gitu, yang yaudah nulis gitu nih, kayak gini nih mereka bakoh udah gitu kan untuk kemudian mengerjakan ini. Nah sekarang kan mungkin orang udah nggak terlalu mau untuk kemudian menulis, apalagi kemarin ada pandemi dan lain-lain. Nah itu mungkin semakin menurunkan niat anak-anak untuk kemudian mahasiswa khususnya untuk menulis skripsi gitu. Itu menurut saya sih. Apa aja sih Bu yang perlu disiapkan ketika menyusun skripsi? Menyusun skripsi ya, yang disiapkan yang pertama adalah keinginan, niat, terus kemudian kesadaran mungkin untuk itu adalah bagian dari kamu kuliah gitu kan. Atau kalau misalnya memang kamu nggak mau skripsi ya cari aja tempat kuliah yang nggak ada skripsinya, kan ada juga gitu kalau di Jogja. Nah jadi mungkin itu yang belum disadari oleh mahasiswa di awal ya, bahwa skripsi kuliah tuh ada rangkaiannya nih, nggak cuma kuliah tok terus bisa lulus nih gitu kan. Ada satu goals yang kemudian tuh menentukan kalian lulus apa enggak gitu. Itu skripsi. Ibaratkan jamur di musim hujan, joki skripsi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan universitas di kota pelajar. Datang di saat yang tepat dan waktu yang tepat, dengan menawarkan iming-iming hasil instan yang menyilaukan mata mahasiswa yang tengah frustasi akan skripsinya, menjadikan bisnis ini terus eksis hingga saat ini.